Assalamualaikum Ustaz. Belum dibuka speakernya Ustaz. Apaan Ustaz? Eh, speakernya belum dinyalain Ustaz. Masih di mute. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sarah? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik. Baik, kita akan mulai Ustaz ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamdan syukranillah. Wassalatu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti ta'lim rutin kita yang kita adakan setiap 2 pekan sekali melalui media Zoom. Sholawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu tetap istiqomah berada di jalannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Dwirani, semoga beliau bisa hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti ta'lim rutin kita. Dan juga guru kita Ustadz Saiful Bahri yang akan menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan juga seluruh karyawan baik PT SAR ataupun PT Permindo. Baik, untuk menambah keberkahan kita di hari ini, mari kita bersama-sama membuka ta'lim dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniya wa kulli niyatin sholih al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga dengan dibukanya ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan keberkahan untuk keluarga kita dan juga untuk perusahaan kita. Dan juga kita doakan apabila di hari ini ada saudara-saudara kita dalam kondisi sakit, semoga Allah cepat sembuhkan dari sakitnya. Baik, selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran. Surah yang akan dibaca yaitu surah Fatir, surah ke-35 ayat 15 sampai 18. Silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk membuka mushaf Al-Qur'annya untuk sama-sama kita menyimak bacaan dari guru kita, yaitu surah yang akan dibaca yaitu surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat 15 sampai 18. Kepada Ustadz Saiful kami persilahkan. Baik, silakan ikhwani fillah untuk membuka Al-Quran atau mushaf Al-Quran untuk sama-sama menyimak. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu sekalian Al-Quran, maka diam dan dengarkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Insyaallah kita akan membaca surah Fatir
surah ke-35 dari ayat 15 sampai ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. Silakan mungkin dibacakan terjemahnya dulu, Pak Omar. Baik, Pak. Artinya ayat ke-15, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Ayat ke-16, jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu, dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Ya, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan kepada Ustadz Saiful yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan dan kita berharap semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri SHI dengan tema banyaknya jalan kebaikan. Pada rekan-rekan semuanya, mari kita sama-sama untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Saiful. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ibu Hajjah Duirani, yang kami hormati Ibu Bapak para pimpinan PT SAR dan PT Firmindo, yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik karyawan PT SAR dan PT Firmindo, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara adalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kembali bermuajahah melalui via Zoom ini dalam rangka mengikuti ta'lim. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan akan dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa diberikan taufik serta hidayah untuk bisa mengikuti qudwah hasanah serta risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan memperoleh keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabb. Ibu bapak hadirin karyawan PT Firmindo dan PT SAR yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada di waktu yang sangat istimewa, wabil khusus bulan yang sangat istimewa, yaitu kita berada di bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ke dalam bulan-bulan yang diharamkan. Kita tahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bilangan bulan. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antara 12 bilangan bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Makna diharamkan adalah disucikan, karena di dalamnya tidak boleh melakukan perbuatan kezaliman, yaitu di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan kehidupan kita di pagi hari ini, yaitu tepatnya di tanggal 18 Rajab 1443 Hijriah. Salah satu nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kalau kita sedang berada di bulan-bulan haram, maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri di dalam bulan-bulan haram itu. Apa maknanya ibu bapak? Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menzalimi diri kita sendiri kalau kita sedang berada di bulan-bulan haram itu. Maknanya adalah kita dilarang
untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena dengan melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan kejahatan, maka nanti akan mendapatkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sama saja dengan kita menzalimi diri kita sendiri. Nanti badan kita yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya kita menzalimi diri kita sendiri kalau kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Karena sama saja dengan menzalimi diri kita sendiri, sama saja dengan menyiksa diri kita sendiri. Maka kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri kalau sedang berada di bulan-bulan haram itu. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyampaikan saking penekanan pada kalimat itu, maka kata beliau, kalau seseorang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga tingkah laku kita, tutur kata kita, lisan kita, serta perbuatan kita agar tidak terjerumus melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita melakukan amal saleh, kalau kita melakukan kebaikan, maka pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan kebaikan, untuk dapat melakukan amal saleh. Dalam hal ini adalah kita bermuajahah melalui via Zoom ini untuk melakukan ta'lim. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa di dalam bulan-bulan haram ini, juga jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keberkahan di bulan haram ini. Maka Rasulullah SAW dalam beberapa jalur telah mengajarkan doa agar kita mendapatkan keberkahan atau diberikan keberkahan di dalam bulan Rajab ini wabil khusus, dengan ungkapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau wa barik lana fi Ramadan. Menurut Imam Al-Haythami, kalimat wa barik lana fi Ramadan itu lebih sahih dibandingkan dengan wa ballighna Ramadan. Nah, maka beliau menganjurkan doa yang bagus dipanjatkan adalah yang redaksinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Bukan wa ballighna Ramadan. Karena ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab serta bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan. Tapi kalau yang menurut Al-Haythami, yang sahih menurut beliau, yaitu yang wa barik lana fi Ramadan, serta berikanlah kami keberkahan di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau yang tadi wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan, mungkin boleh jadi usia atau umur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi berapa banyak orang walaupun bertemu di bulan Ramadan tidak mendapatkan keberkahan. Dia ada atau tidak adanya Ramadan sama saja. Tidak mendapatkan apa-apa. Memang sampai umurnya, memang sampai usianya. Karena memang doanya wa ballighna Ramadan. Oleh karena itu kata Al-Haythami, dengan wa barik lana fi Ramadan, berikanlah kami keberkahan di dalam bulan Ramadan, itu maknanya adalah kita tahu bahwa keberkahan itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendatangkan atau mendapatkan banyak kebaikan. Selain maknanya juga, Allah memberikan keberkahan, menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan berkah yang mendatangkan kebaikan. Maknanya kalau itu Allah kabulkan, maknanya Allah juga akan sampaikan usia kita.
Jadi tidak perlu ya Allah sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan atau sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tapi kalau kita mengucapkan wabarik lana fi Ramadan serta berikanlah kami keberkahan di bulan Ramadan, artinya kalau Allah akan memberikan keberkahan, ya pasti otomatis akan menyampaikan umur kita, akan menyampaikan usia kita sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi kalau berdoa dengan redaksi wabarik lana fi Ramadan, itu maknanya ada dua. Selain kita akan mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan, juga artinya kita akan disampaikan usia kita. Kita akan disampaikan umur kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi maka kata Al-Haythami dengan redaksi wabarik lana fi Ramadan itu lebih bagus dan lebih sahih. Nah, itu bagus untuk kita panjatkan, kita doakan mulai bulan Ramadan ini agar kita diberikan keberkahan di bulan-bulan haram, serta insya Allah kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dengan ungkapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah. Kita lanjutkan ke tema pembahasan kita, yaitu pembahasannya tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tema ini saya ambilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Beliau sangat banyak mengarang kitab. Walaupun usianya beliau itu tidak panjang, hanya 40 tahunan. Ada yang menyebutkan 45 tahun. Tapi Masya Allah, beliau menghasilkan begitu banyak karangan kitab. Kita tahu di antara kitab Riyadhus Shalihin ini adalah karangan beliau. Ada lagi nanti kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, juga karangan Imam An-Nawawi. Ada juga nanti kitab Al-Azkar, juga karangan Imam An-Nawawi. Juga beliau mensyarah Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, itu juga disyarah oleh Imam An-Nawawi. Beliau juga menulis kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah dan banyak sekali. Masya Allah, seluruh kehidupannya Imam An-Nawawi itu dipergunakan untuk agama dan ilmu. Sehingga dalam biografi beliau, ibu bapak beliau tidak menikah. Saking sibuk dengan ilmu, sibuk menulis kitab, sibuk membaca kitab, Masya Allah. Walaupun kita kadang beda-beda tipis dengan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi sibuk nulis kitab, baca kitab sampai beliau tidak nikah. Tapi kalau kita baca kitab enggak, nulis kitab enggak, tapi pengen nikah mulu. Itu bedanya kita sama Imam An-Nawawi. Beda-beda tipis memang. Kalau Imam An-Nawawi itu beliau tidak sampai sempat menikah ya karena sibuknya untuk menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini di bab yang ke-13 beliau menulis judul bab yaitu Babu Bayani Kasrati Turuqil Khair. Babu Bayani Kasrati Turuqil Khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bab ini adalah sangat cocok kita bahas pada pertemuan kita, karena kita tahu bahwa kita saat ini sedang berada di bulan-bulan haram, sedang berada di bulan Rajab, di mana kalau kita melakukan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kadang ibu bapak, salah satu latar belakang Imam An-Nawawi menulis bab ini adalah kadang banyak orang yang mengeluhkan kelemahannya, kekurangannya, sehingga dia tidak bisa melakukan begitu banyak kebaikan. Mungkin dia berpikir orang kalau punya harta, maka dia bisa bersedekah dengan hartanya, maka dia akan memperoleh kebaikan. Atau mungkin orang punya tenaga yang kuat, mereka bisa beramal dengan tenaganya,
ya, bisa membantu orang lain. Nah, tapi ada juga orang yang lemah atau juga orang yang memiliki ilmu. Dia mungkin bisa beramal dengan ilmunya, tetapi kadang ada harta tidak punya, ya, kemudian mungkin ilmu tidak ada. Jadi dengan apa dia harus melakukan kebaikan sehingga dia bisa menyamai kelebihan orang lain. Nah, inilah salah satu dari tujuan Imam An-Nawawi menulis bab tentang babu bayani kasrati turukil khair ini. Agar setiap orang dengan segala kondisi, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, mampu menyaingi, mampu memiliki amal salih sebagaimana orang-orang yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi harta maupun dari sisi ilmu. Nah, inilah di antara urgensinya kita membahas tentang bab ini. Karena kita dituntut untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mungkin orang berpikir, saya dengan apa bisa melakukan kebaikan? Karena saya memiliki keterbatasan. Mungkin harta, keterbatasan ilmu. Sementara kita berada di bulan haram. Nah, oleh karena itu, ini sangat cocok dan pas ya, untuk kita bahas di pagi hari ini. Seperti biasa, Ibu Bapak, Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu beliau memperkuat dalil tentang bab yang beliau bahas itu dengan dari Al-Qur'an dulu. Hujjahnya, dalilnya tampilkan dari ya Rasul. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan balasannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan balasannya. Sekalipun semisal zarrah, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebesar biji yang paling kecil, sebesar biji sawi ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi jangan pernah mengeluhkan sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti nanti Allah akan memberikan balasannya. Serta juga Imam An-Nawawi menukil ayat Al-Qur'an di surah Al-Jathiyah di ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Apa saja amal salih yang kamu lakukan, kata Allah, falinafsih. Itu adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya, kalau ibu bapak melakukan amal salih, melakukan ibadah, melakukan kebaikan itu tidak mau beramal, rasa untuk diri sendiri, tidak mau melakukan, bukan untuk bagi nafsi, kata Allah. Landasan hujjah apa yang terdapat itu karena kita lakukan, Allah akan melihatnya. Tidak hanya kebaikan yang besar, Bapak, tapi kebaikan sekecil apapun, yarahu, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan balasannya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan untuk orang lain, tetapi adalah untuk diri kita kalau kita beramal, Ibu Bapak, bukan untuk orang lain. Masa untuk diri sendiri tidak mau melakukan kebaikan, apalagi untuk orang lain. Man amila salihan falinafsih, untuk dirimu sendiri. Kemudian di dalam bab ini Imam An-Nawawi menukil beberapa hadis, ya. Hadisnya yang sangat banyak sekali. Ada bahkan sampai 25 hadis ya. Ada 25 hadis di dalam bab ini. Masya Allah. Ini kalau kita bahas ini bisa sampai besok nih. Ya, tapi apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Al-awwal, yang pertama, an Abi Dzarr Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr Jundab bin Junadah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Qal, berkata,
Qultu ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal yang paling afdal yang akan aku lakukan. Mungkin pertanyaan ini Ibu Bapak bisa kita pertanyakan sekarang. Ya Rasulullah, amal apa saja yang paling afdal yang akan aku lakukan di bulan Rajab ini, di bulan haram ini, di bulan yang suci ini, di bulan di mana amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Aku melakukan apa ya Rasulullah? Dalam konteks inian ya. Kalau kita lihat dari hadis ini. Ayyul a'mali afdal? Qal Rasulullah SAW menjawab, al-imanu billah. Yang pertama, amal yang paling afdal kata Rasulullah Ibu Bapak adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Bapak yang di pagi hari ini yang masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti sudah melakukan amal yang paling afdal menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah melakukan amal yang paling afdal. Masa dengan beriman saja kita tidak bisa melakukannya? Kita hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabb yang memelihara alam semesta ini, yang memberikan kita rezeki, yang wajib kita ibadahi, maka itu kita sudah melakukan amal yang paling afdal dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita pasti semua bisa Ibu Bapak. Karena dia tidak membutuhkan harta yang banyak, karena dia tidak membutuhkan tenaga yang banyak, dia tidak membutuhkan ilmu yang banyak. Cukup dengan beriman kepada Allah di pagi hari ini kita sudah melakukan amal yang paling tinggi kedudukannya, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan mendapatkan ganjaran yang paling istimewa. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wal jihadu fi sabilillah. Kemudian kata Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Wal jihadu fi sabilillah, ini adalah amal yang paling afdal Ibu Bapak. Tentu maknanya adalah yaitu berperang di jalan Allah. Ini adalah amal yang paling tinggi kedudukannya. Tetapi Pak Ustadz, sekarang kan tidak ada perang. Bagaimana bisa mendapatkan keutamaan wal jihadu fi sabilillah ini? Di antaranya adalah Ibu Bapak, yaitu dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia pergi menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Ibu Bapak yang saat ini sedang meluangkan waktunya, yang meluangkan kesempatannya untuk hadir di majelis ini sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena inti Ibu doanya pasti banyak. Diajak jalan-jalan sama teman lah gitu ya. Mungkin bisa sedang gurau keluarga lah. Tapi kesempatan berbahagia itu gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan gampang, dan itu di Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka bersyukurlah Ibu Bapak yang di pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, maka satu amal yang kemudian yang kedua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian kata Abu Dzar, aku bertanya lagi, ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, kalau aku ingin memerdekakan budak, maka yang seperti apa yang paling afdal, yang paling utama? Artinya apa Ibu Bapak? Ya Rasulullah, kalau aku ingin beribadah, beramal dengan hartaku, maka yang paling baik itu seperti apa? Dalam konteks yang kalau dulu, yaitu memerdekakan budak.
Karena itu yang paling istimewa, karena budak itu mahal, Ibu Bapak. Artinya, apa yang paling afdol kalau aku ingin beramal dengan hartaku? Maka Rasulullah SAW menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Kalau kamu ingin memerdekakan budak, kata Rasulullah, merdekakanlah yang paling dicintai oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Artinya apa, Ibu Bapak? Kalau kita ingin beramal dengan harta yang kita miliki, maka yang paling afdol adalah beramal dengan yang paling banyak. Berinfak dengan yang paling banyak. Nah, itu yang paling afdol. Karena kalau dalam konteks ini dia memerdekakan budak yang disayang oleh tuannya, itu paling mahal itu. Kalau dia ingin berinfak dengan hartanya, kalau dia ingin memerdekakan budak, wa aktsaruha samanan, yaitu dengan harga yang paling mahal, ya tentunya kan pasti paling banyak harta yang dikeluarkan. Itu artinya apa? Kalau ingin berinfak, ingin beribadah dengan amal, dengan harta maksudnya, maka yang paling banyak infaknya itu yang paling afdal. Jadi nanti pertama kemudian di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, mana yang diambil? Kira-kira 100.000. Kalau 100.000 yang diambil, itu yang paling afdol. Kalau melihat dari konteks hadis ini, kalau ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 di dompet. Tapi standar kita mungkin melihat yang paling kecil. Alhamdulillah untung ada 5.000. Itu juga masih gerutu tuh. Oh nggak dari 2.000 aja kan? Padahal udah paling kecil tuh 5.000. Padahal cita-citanya pengen masuk surga Jannatul Firdaus gitu ya, Masya Allah. Tapi itu yang paling afdal ya. Maka kan di surah kali ini progres gua doang. tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Tidak akan pernah sampai dalam kebaikan, tidak akan pernah mencapai satu kebaikan seseorang sebelum dia menginfakkan harta yang paling dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu kalau dilihat dari sisi beramal dengan hartanya. Jadi Ibu Bapak yang punya uang, ya kalau misal punya uang 100 juta gitu ya, masa infaknya cuma 2.000? Kalau 100 juta ya 1 juta gitu infaknya, itu afdal. Itu yang paling bagus ya. Kalau berinfak dengan harta yang paling banyak. Walaupun memang di dalam Al-Quran di surah Al-Isra itu, di surah Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di leher-lehermu. Artinya janganlah kamu terlalu pelit, kata Allah. Ya, sampai tangannya tuh dikalungkan di lehernya. Saking nggak mau berinfak deh. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Tetapi juga jangan terlalu boros gitu ya. Nanti kamu sendiri yang akan menyesal, kata Allah. Ya, artinya sedang saja ya, standar ya. Bahwa kita ummatan wasata ya. Kita ini adalah umat yang pertengahan. Jadi memang yang paling bagus adalah yang seimbang. Ya, tidak terlampau pelit juga tidak terlampau boros. Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan hadisnya. Qultu. Kemudian kata Abu Dzar, aku bertanya lagi. Fa illam af'al. Kemudian ya Rasulullah, seandainya aku tidak memiliki harta, maka apa yang harus aku lakukan? Qal, Rasulullah SAW bersabda, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak punya harta, maka tu'inu sani'an, bantulah orang yang sedang bekerja. Artinya apa? Beramallah dengan tenaga. Bantu orang lain ya kalau punya tenaga.
Tadi harta nggak ada. Sekarang bagaimana dia bisa beramal kalau tidak punya harta? Kata Rasulullah, tu'inu sani'an. Bantu orang yang bekerja. Au tasna'u li akhraqa. Atau bantu orang yang bodoh. Artinya apa? Ibu punya ilmu, ibu punya apa gitu yang bisa membantu orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka bisa beramal dengan ilmu atau beramal dengan tenaga. Kalau tidak punya harta, maka dengan tenaga. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini adalah kebaikan Allah Ibu Bapak. Ini adalah salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, memberikan banyak jalan-jalan kebaikan. Ya. Tu'inu sani'an aw tasma'u li akhraq. Qultu. Kemudian kata Abu Dzar, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amali. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak lemah, aku tidak bisa membantu orang dengan tenagaku, aku juga tidak memiliki harta, bisa nggak aku beramal? Kata Abu Dzar. Qal, Rasulullah SAW menjawab, takufu syarraka 'anin nas. Apa kata Rasulullah Ibu Bapak? Kamu diam saja udah. Kamu diam saja, nggak usah ngapa-ngapain. Pokok menang baik pokoknya. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Untuk apa? Takufu syarraka 'anin nas. Kamu diam saja kata Rasulullah. Tidak usah ngapa-ngapain. Cegah dirimu untuk tidak berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Cegah dirimu, diam saja. Cegah dirimu untuk tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain. Apa kata Rasulullah? Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu. Masya Allah. Artinya apa Ibu Bapak? Kalau kita tidak punya harta untuk bersedekah, untuk berinfak, juga bantu orang juga nggak kuat, tenaga juga nggak ada, jalan aja udah susah kita, maka kata Rasulullah, kamu diam saja. Nggak usah berbuat, nggak usah ngomong, nggak usah apa, diam saja. Kamu tahan dirimu, jangan menyakiti orang lain. Itu kata Rasulullah, fa innaha shadaqatun. Itu adalah sedekah. Artinya apa Ibu Bapak? Ini Ibu Bapak diam aja udah. Ngomong nggak usah, gitu, berbuat nggak usah, diam saja. Itu ternyata bisa menjadi sedekah. Tetapi dengan syarat jangan menyakiti orang lain. Kadang kita kan begitu. Bantu orang enggak gitu ya. Kita berikan sedekah orang lain enggak gitu ya. Membantu dia bekerja juga enggak. Tapi mulut kita nyakitin hatinya. Ini udah keterlaluan banget gitu ya. Seharusnya kalau tidak punya harta, bantu dengan tenaga. Tapi kalau nggak punya tenaga juga, maka kata Rasulullah, takufu syaraka 'anin nas. Kamu diam saja. Ya. Cegah dirimu agar tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, ternyata itu adalah sedekah. Masya Allah. Itu di antara jalan-jalan kebaikan yang telah Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita Ibu Bapak, jika kita kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini juga sama, masih dari Abu Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Kata Rasulullah SAW, aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal umatku, tentang amal kebaikan dan amal kejahatannya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adza yumatu 'anit tariq. Aku mendapati di dalam amal baik umatku itu al-adza yumatu 'anit tariq, yaitu ada di antara umatku yang melakukan amal kebaikan dengan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang sedang berjalan.
Apakah itu menyingkirkan duri, atau menyingkirkan batu, atau mungkin memotong dahan pohon yang bisa menghalangi orang berjalan. Ternyata itu ibu bapak adalah salah satu amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kan hanya dengan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Masya Allah. Itu paling modalnya apa sih gitu ya? Kemauan saja. Ada batu, singkirkan. Itu adalah amal kebaikan. Itulah jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adza yumatu 'anit tariq, kata Rasulullah. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masajidi la tudfan. Juga aku melihat dari amal kejahatan yang dilakukan oleh umatku itu adalah seseorang yang membiarkan ada ludah ya atau dahak yang di dalam masjid, kemudian la tudfan, dia tidak menguburkannya. Dulu memang kalau Masjid Nabawi kan tanah gitu ya, artinya ada ludah atau dahak, kemudian dia tidak membersihkannya, membiarkannya. Itu ternyata adalah kejahatan ibu bapak. Jadi kalau melihat sesuatu kotoran ya di masjid, kalau kita biarkan ternyata itu perbuatan keburukan, ternyata itu perbuatan jahat. Ya. Jadi kalau kita membersihkan, nah itulah salah satu amal kebaikan ternyata. Itu adalah amal saleh yang bisa kita lakukan. Selain tadi itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Baik, nanti sebelum tanya jawab, mungkin satu lagi hadisnya, karena ini merupakan jalan-jalan kebaikan. Jadi insya Allah saya akan tunjukkan beberapa jalan-jalan kebaikan melalui hadis yang ketiga ini. An-nanasan qalu, sesungguhnya ada para sahabat atau orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang punya banyak harta, mereka bisa membawa pahala yang banyak. Sementara kalau aku nggak punya harta, bagaimana? Nah, ini suara Bapak kalau ngomong. Para sahabat Bapak protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau orang kaya, mereka bisa beramal dengan hartanya, mereka bisa bersedekah banyak, mereka bisa umroh, haji, bolak-balik ke Mekah gitu ya. Mereka punya banyak pahala. Lalu bagaimana nih aku yang tidak punya apa-apa, yang tidak memiliki harta, dengan apa aku bisa beramal? Maka para sahabat ini iri ya. Nah, iri dalam kebaikan itu dibolehkan ibu bapak. Itu namanya ghibthah ya. Ghibthah itu iri, tapi iri dalam kebaikan. Tapi kalau iri dalam kejahatan, maksudnya artinya iri yang buruk, iri yang jahat, itu disebut dengan hasad atau ghil. Bisa hasad atau ghil, atau juga bisa disebut dengan hiqdun. Ya, hiqdun. Hiqdun itu artinya tidak senang orang lain punya nikmat. Itu namanya hiqdun, itu namanya iri atau dengki. Nah, nanti ada tingkatan yang paling berikutnya namanya hasad. Hasad ini ibu bapak, selain dia tidak senang dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dia juga menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Ya. Bagaimana caranya? Pokok nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu lenyap. Nah, itu namanya hasad. Nah, ini tingkatan yang paling buruk. Tapi kalau ghibthah itu iri tetapi dalam kebaikan. Iri yang dibolehkan. Nah, ini para sahabat iri dia kepada orang yang kaya. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, kalau orang kaya, dia bisa membawa pahala yang banyak dengan hartanya. Apa sebabnya? Kata sahabat, yusalluna kama nusalli. Orang kaya salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu bisa bersedekah, mendapatkan kebaikan yang banyak dengan hartanya.
Bagaimana sementara aku tidak bisa melakukan seperti itu, aku tidak memiliki harta. Qal, apa jawab Rasulullah, ibu bapak? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah sungguh telah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kepada kamu semua itu sesuatu itu adalah sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya kata Rasulullah, setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap bacaan tahlil itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Dan juga mencegah orang tidak berbuat kejahatan adalah sedekah. Masya Allah. Artinya apa ibu bapak? Boleh jadi orang kaya tadi yang dia melakukan amal sama dengan kita, mereka berpuasa, kita juga puasa. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka beramal dengan hartanya, kita tidak bisa. Nah, itu yang diprotes oleh sahabat. Tetapi apa jawab Rasulullah? Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu itu adalah sedekah? Sama seperti orang kaya bersedekah. Apa dia? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Ibu bapak baca tasbih, tasbih itu subhanallah, 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 itu sama dengan bersedekah. Sama dengan orang kaya yang bersedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Ibu membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya baca begitu nggak bisa, ya kan? Tinggal ngucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin, kemudian tahmid, alhamdulillah, 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 adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Ibu ngajak orang taklim, ibu ngajak orang ikut ngaji, ibu ngajak orang sholat jamaah, ya, bapak ngajak orang melakukan kebaikan, amal soleh, sedekah. Atau mencegah orang dari berbuat kemungkaran, ya, berbuat dosa. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah orang berbuat dari kemungkaran juga bernilai sedekah. Masya Allah. Jadi tidak harus sedekah itu dimanai dengan harta. Yang tidak punya harta cukup dengan mengucapkan kalimat thayyibah itu adalah sudah bersedekah. Masya Allah. Bahkan dalam hadis ini ibu bapak, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Masya Allah. Tidur kamu bersama dengan istrimu adalah sedekah. Masya Allah. Jadi bapak-bapak yang tidak punya harta, itu subhanallah, Allah berikan, Rasulullah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya memberikan jalan yang sangat istimewa. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kamu tidur saja bersama dengan istrimu, sedekah. Masya Allah. Masa begitu aja nggak mau, Pak? Masya Allah. Itu sudah, Masya Allah. Sudah mantap sedekah lagi kan? Tapi ada sahabat yang nanya, masa begitu aja sedekah? Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuha wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah aku dengan melampiaskan syahwatku seperti itu akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala atau bernilai sedekah? Masa begitu aja sedekah? Kayak ada yang nanya juga gitu, sahabat gitu ya. Masa dengan tidur sama istri aja bernilai sedekah gitu maksudnya. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, ara'aitum, tidakkah kamu ketahui, kata Rasulullah, lau wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bukankah kamu kalau melampiaskan syahwatmu itu kepada sesuatu yang haram, artinya melakukan perbuatan zina, bukankah kamu akan mendapatkan dosa, kata Rasulullah. Kemudian, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun.
maka kalau kamu melampiaskan syahwatmu kepada yang halal, maka juga akan mendapatkan pahala. Kalau kita lampiaskan kepada yang sesuatu yang buruk, berzina, bukan yang pada tempatnya, maka mendapatkan dosa. Maka itulah logikanya kata Rasulullah. Kalau kamu melampiaskan kepada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Itulah ibu bapak di antara cuplikan beberapa hadis yang bisa kita bahas yang menunjukkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dalam bab babu bayani kasrati turuqil khair. Bab yang menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Wabil khusus saat ini kita sedang berada di bulan haram, di bulan Rajab. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat kita amalkan ya sebagai sebuah amal kebaikan yang bisa kita lakukan dan sebuah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, itu tidak membatasi kita untuk melakukan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah jam 10, mungkin bisa untuk tanya jawab. Silakan Pak Oman. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas tausiahnya pada kesempatan ini. Beliau sudah menjelaskan tentang begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tinggal kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita. Bagi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau ditanyakan seputar tema atau di luar tema, silakan saja. Mau langsung atau lewat chat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami kadang kala kalau di jalan suka menemukan benda atau bahkan uang lah. Kalau menurut aturan di Islam, kan barang sesuatu di jalan itu entah benda berbentuk uang itu caranya gimana? Apa uang itu atau baiknya kita sedekahkan buat yang lain atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Suwoto ya. Hey Pak Suwoto, bagaimana kalau tidak salah tadi ya karena redup-redup suaranya, tapi mudah-mudahan bukan hatinya yang redup Pak Suwoto ya, tapi hatinya selalu ceria ya insya Allah ya. Ya, bagaimana kalau kita menemukan uang di jalan? Bagaimana sikap kita? Apakah uang itu kita sedekahkan ya? Nah, di dalam Islam, kalau kita menemukan suatu barang, ya, barang temuan, maka dia harus diumumkan ya kepada siapa orang yang memiliki barang tersebut. Itu caranya. Tidak boleh langsung dimiliki, tidak boleh langsung diambil, tetapi harus diumumkan. Berapa lama diumumkan? Di dalam hadisnya itu selama 1 tahun. Ya, diumumkan selama 1 tahun. Tapi kalau dalam 1 tahun tidak ada orang yang mencari barang itu, atau tidak ada orang yang mengaku dia kehilangan barang, atau tidak mengaku barang tersebut adalah miliknya, maka baru boleh dimanfaatkan. Tapi seandainya tidak dimanfaatkan atau disedekahkan dengan meniatkan bahwa pahalanya itu akan kembali kepada yang memiliki harta tersebut, maka itu adalah kebaikan. Ibu bapak sudah membantu orang untuk mendapatkan kebaikan, maka ibu sama dengan bersedekah dengan harta yang sama. Karena itu adalah kita telah menunjukkan jalan kebaikan bagi orang lain. Artinya apa? Kita telah mengembalikan harta kepada yang memilikinya, walaupun dengan cara
kita mensedekahkan kepada fakir miskin sejumlah misal uang, kalau kita temukan uang, mensedekahkan atas nama pemilik uang tersebut, maka itu pahalanya akan sama dengan kita yang mensedekahkan karena kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Maka itu salah satu jalan-jalan kebaikan di dalam Islam yang bisa kita lakukan. Tetapi seandainya dimanfaatkan pun tidak ada masalah. Itu sudah masuk ke dalam mubah gitu ya. Karena barang temuan. Karena kalau kita sudah diumumkan selama 1 tahun tapi tidak ada, ya maka boleh dia dimanfaatkan. Tapi yang paling bagus tadi itu mengembalikan dengan cara mensedekahkan. Itu lebih baik karena kita akan mendapatkan pahala yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Boleh di luar tema. Di chat ada nggak, Poman? Kalau ada di chat? Tidak ada, Ustaz. Belum ada. Ini kita bahas baru 3 hadis ini ya. Ada 25 hadis. Masya Allah. Terbentang jalan-jalan kebaikan yang banyak. Yang Masya Allah, dengan segala keterbatasan, kemampuan yang kita miliki, kita dapat beramal, ya, mengalahkan atau menyamai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Apakah mereka memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan ilmu, gitu ya. Tapi dengan keterbatasan yang kita miliki dapat menandingi pahala mereka. Subhanallah. Ada pertanyaan, Ustaz, melalui WA. Pertanyaannya, apakah dosa besar bisa diampuni? Bagaimana supaya diampuni oleh Allah dosa besar yang berlalu, Ustaz? Di dalam kategori dosa memang terbagi 2, ya. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa otomatis diampuni dengan kebaikan yang kita lakukan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan akan menghapus kesalahan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Contohnya apa? Misal contohnya melaksanakan sholat Jumat, ya, atau berpuasa, maka itu akan menghapus dosa otomatis, ya. Ramadan ke Ramadan, gitu ya, Jumat ke Jumat, ya. Mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair, kata Rasulullah. Wa Jumat ke Jumat, ya, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi kafarat otomatis, menjadi penghapus dosa otomatis. Idza jutunibatil kabair. Tetapi yang dilakukan itu bukan dosa-dosa besar. Artinya dengan sholat yang kita lakukan, dengan bahkan berwudu, ya, bukankah kata Rasulullah SAW, kalau kita berwudu, gitu ya, tatkala membasuh tangan, maka dia akan keluar, ya, dari ujung-ujung jari kita ini mengikuti tetesan air wudu kita, itu akan keluar dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan tangan kita. Kalau kita membasuh muka kita, maka dengan seiring jatuhnya air dari basuhan muka itu, jatuh juga dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik dengan haknya itu. Ya, kalau terkait tentang hukul adami, maka ada tambahan yang keempat, yaitu mengembalikan hak tersebut. Ya, apa contohnya? Misal kita pernah mengambil hak orang lain, kita telah mengambil barangnya, maka cara bertaubatnya itu tidak cukup dengan beristighfar, tidak cukup dengan hanya menyesali, tidak cukup dengan mengulangi, tidak akan mengulangi, tetapi mengembalikan hak tersebut kepada yang punya. Kalau itu terkait nyawa, maka dia harus dibayar setimpal, ya.
Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuna was sinna bis-sinni wal juruha qisas, kata Allah. Kami telah bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, hidung dibalas dengan telinga, dibalas dengan telinga, mata dibalas dengan mata. Luka pun ada kisosnya, artinya dibalas dengan setimpal. Tapi seandainya orang tersebut yang menjadi korban itu dia tidak mau misal dibalas, misal dia ada orang keluarganya yang dibunuh, kan orang tersebut yang membunuh itu harus dikisah. Tapi kalau keluarganya menyebutkan tidak perlu, maka tidak perlu dikisah. Misal dia diganti dengan diat, maka harus dengan membayar diat. Maka kalau dosa besar itu dia ada kafaratnya. Tentang pencurian kafaratnya seperti itu. Harus dikembalikan hartanya. Ya. Atau yang berikutnya dia dipotong tangannya. Itu kafarat dari harta. Tapi kalau kafarat dari terus kalau dia kafarat dari berbuat zina, maka kalau dia zina sebelum menikah maka dicambuk 100 kali dan harus diasingkan satu tahun. Mi'ata jaldah, ya. Dia harus dicambuk 100 kali. Tapi kalau zina muhsan, perbuatan dosa-dosa zina sudah menikah, maka syarat kafaratnya itu, syarat diampuni dosanya itu dia harus dirajam. Dia harus ditimpukin batu sampai meninggal dunia. Nah, itulah cara bertaubatnya. Jadi memang kalau dosa-dosa besar, Ibu Bapak, itu agak susah ya. Dalam artian dia ada kafaratnya. Artinya ada syarat. Tadi saya bilang kalau ingin bertaubat dari pernah mencuri, maka caranya harus mengembalikan barang tersebut. Atau dia kalau sudah sampai nisabnya harus dipotong tangannya. Kalau tidak salah itu 4 dirham, ya, 4 dinar. Dia harus dipotong tangannya. Kemudian kalau dia pernah berzina, maka dia harus dicambuk kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah harus dirajam. Ditimpukin dengan batu sampai meninggal. Kalau dia pernah membunuh, maka dia harus dibunuh. Nah, itu cara bertaubatnya. Jadi memang kalau dosa besar itu ada kafaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terakhir Ustaz, pertanyaannya melalui WA. Adakah amalan hari Jumat di akhir bulan Rajab? Ya, di dalam bulan Rajab memang para ulama menyebutkan tidak ada dalil khusus yang menyebutkan amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan di bulan Rajab. Sifatnya adalah amal secara umum. Amal secara umum. Tetapi memang para ulama telah mengkategorikan amal-amal yang bisa dilakukan di dalam bulan Rajab. Wabil khusus saat hari Jumat. Tadi yang pertama adalah dengan berdoa. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kemudian yang kedua itu dengan beristighfar. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Para ulama dalam tafsir ayat ini, janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri di bulan-bulan haram itu, artinya jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat dosa. Maka agar kita terhindar dari berbuat dosa, maka lazimkanlah, dawamkanlah istighfar setiap hari. Ya, bagusnya minimal 100 kali. Ya. Karena Rasulullah saja beristighfarnya sehari itu, Ibu Bapak, 70 kali sampai 100 kali. Allah, padahal beliau sudah maksum, sudah dijamin ampunan dosa. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Tetapi wa inni la astaghfiruka wa atubu ilaik mi'atu marrah. Tetapi aku beristighfar kepada Allah, kata Rasulullah, sebanyak 100 kali. Maka memperbanyak istighfar itu adalah agar kita tidak melakukan perbuatan dosa atau terhindar dari perbuatan dosa, mengiringi kalau ada
perbuatan kesalahan atau dosa yang sengaja kita lakukan atau maupun yang tidak sengaja, maka dengan mudah-mudahan dengan istighfar itu dia akan mengampuni kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka kata para ulama, di bulan-bulan haram ini, di bulan Rajab ini khususnya, maka amal yang bagus dilakukan adalah memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, di antaranya adalah amalan unggulan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah adalah saum sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana kata Anas bin Malik, tatkala Rasulullah memasuki bulan Rajab, aku jarang sekali melihat Rasulullah itu berbuka. Maksudnya jarang sekali melihat Rasulullah tidak berpuasa. Hampir semua Rajab itu Rasulullah SAW berpuasa. Karena puasa adalah amalan yang bisa dilakukan. Karena amalan yang sangat istimewa. Kullu amal bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap amal itu adalah untuk hambaku, kecuali puasa. Itu adalah untukku dan aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Menunjukkan bahwa amalan puasa adalah amalan yang sangat istimewa. Pahalanya itu tidak disebutkan apa, tetapi masih dirahasiakan. Kalau rahasia itu menunjukkan sesuatu yang sangat besar dan sangat istimewa. Maka anjuran para ulama dalam rangka i'dadur Ramadan, juga dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka latihan dengan berpuasa. Kalau kita sudah latihan dari sekarang, Ibu Bapak, insya Allah nanti kita memasuki bulan Ramadan itu tidak akan terlalu berat rasanya. Karena kita sudah terbiasa puasa. Bisa dengan puasa Senin Kamis, atau kemarin puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15, atau puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Nah itu di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sad, izin Sad, ini ada satu pertanyaan lagi Sad, gimana Sad? Saya juga mau nanya nih, Ustaz. Aduh. mungkin nanti jawabannya agak dipercepat Sad ya, karena mungkin kayaknya Zoom-nya nanti takutnya mati-mati lagi. Saya emang nggak lama-lama. Silakan Bu Ariati.